Warisan budaya adalah kekayaan yang menjadi aset bagi setiap daerah di Nusantara. Dikarenakan Nusantara dulunya terdiri dari berbagai kerajaan, maka lahirlah berbagai macam budaya, seperti pakaian, tari-tarian, rumah-rumah adat, bahasa daerah, hingga kuliner yang mewarnai keberagaman bangsa Indonesia saat ini. Di antara sekian banyak budaya yang tercipta dan masih dijaga, ada beberapa budaya yang dianggap sebagai warisan dunia dan tentu saja menjadi kebanggaan dari daerah tempat budaya tersebut berasal. Langsung saja, mari kita membahas tentang 10 kebudayaan dari Sulawesi yang diakui oleh dunia. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ke channel ini, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja. Mari kita lanjut ke nomor 1. Yang pertama, naskah Ilagaligo. Naskah Ilagaligo adalah salah satu warisan budaya dari Sulawesi Selatan, utamanya di wilayah Kabupaten Luwu dan Kota Palopo, yang mana naskah ini sudah mendapat pengakuan dari UNESCO. Naskah Ilagaligo atau Surek Lagaligo merupakan sebuah epik mitos yang bercerita tentang penciptaan peradaban manusia di Kerajaan Luwu dan Sulawesi Selatan. Naskah ini diperkirakan ditulis sejak abad ke-13 hingga 15 dengan menggunakan format syair atau puisi, menggunakan bahasa Bugis kuno, dan juga ditulis dengan menggunakan abjad huruf Bugis kuno atau lontara. Naskah Lagaligo sudah beberapa kali dipentaskan di luar negeri, utamanya di Belanda. Dan naskah ini juga dinobatkan sebagai naskah kuno terpanjang di dunia, mengalahkan naskah Ramayana ataupun Mahabharata dari India. Kalau kalian penasaran tentang isi dari kitab Lagaligo ini, kalian bisa cek playlist di channel ini. Ada playlist namanya Ilagaligo Series, karena sudah saya rangkum seluruh isi naskahnya di playlist tersebut. Silahkan tonton kalau berminat. Yang kedua, Coto Makassar. Coto Makassar adalah kuliner khas dari Makassar. Kuliner ini berbahan dasar daging yang dimasak dengan berbagai macam bumbu yang berbeda-beda. Kayaknya ada 40 lebih jenis bumbu yang digunakan untuk memasak hidangan yang satu ini. Hidangan ini selalu disajikan dengan buras atau ketupat, dan selalu menjadi makanan favorit warga lokal maupun mancanegara. Coto Makassar sendiri telah diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu warisan budaya tak benda yang berasal dari Sulawesi Selatan. Yang ketiga, Waruga. Waruga adalah sarkofagus atau kuburan batu yang juga berasal dari saman batu. Waruga ini dapat kita jumpai di Minahasa, Sulawesi Utara. Dulunya, warga di Minahasa memang memiliki tradisi dan kebiasaan untuk menguburkan anggota keluarga mereka ke dalam sebuah kotak batu berongga. Posisi jenazahnya akan diletakkan secara meringkuk, layaknya posisi janin dalam kandungan. Waruga dibuat sendiri oleh warga setempat pada waktu itu. Biasanya, bagian atas waruga akan berbentuk seperti kubus, sedangkan bagian penutupnya akan berbentuk segitiga. Tradisi ini sudah mulai terhenti sejak tahun 1854. Kala itu terjadi bencana gempa dahsyat di Minahasa yang mengakibatkan banyak warga meninggal dunia. Alhasil, penggunaan waruga jadi tidak memungkinkan lagi karena jenazah yang mau dikuburkan terlalu banyak. Dan sejak saat itu, prosesi menguburkan menggunakan waruga pun telah ditiadakan. Yang keempat, situs megalitik Gunung Padang, Sulawesi Tengah. Kalau yang ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Terletak di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Ada banyak situs megalitik yang berada di pegunungan ini. Terdapat batu-batuan yang memiliki bentuk yang unik. Ada yang berbentuk seperti wajah seseorang, ada yang berbentuk seperti hewan, dan ada juga yang menyerupai sebuah wadah penampungan. Situs ini dianggap sebagai bukti awal dari peradaban di wilayah Sulawesi. Nampaknya bebatuan ini dulunya digunakan sebagai semacam tempat pelaksanakan ritual animisme dan dinamisme.
Yang kelima, situs Cagar Budaya Leang-Leang. Situs ini ada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Yang menjadi ikon utama dari situs ini adalah gua prasejarah, yang di dalamnya terdapat lukisan-lukisan yang dianggap sebagai lukisan tertua di dunia. Lukisan tersebut nampak bergambar seperti babi yang sedang berusaha untuk melarikan diri karena sedang ditangkap oleh para manusia. Lukisan-lukisan inilah yang menjadi bukti kuat dari jejak awal peradaban manusia di Sulawesi. Soal lukisan ini juga sudah pernah saya buatkan video sebelumnya, jadi bisa dicek juga di channel ini. Yang keenam, kapal pinisi. Masih dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Bulukumba. Ada sebuah kesenian dalam membuat kapal. Kapal layar ini bernama pinisi. Kapal pinisi adalah kapal yang menjadi lambang kerajinan layar asli Nusantara, di mana kapal pinisi inilah yang kerap kali dianggap sebagai desain kapal pertama yang ada di dunia. Meskipun belum diketahui secara pasti kebenarannya, kapal pinisi terkenal dengan jumlah layar pada kapalnya yang mencapai 7 hingga 8 layar, dengan 2 tiang utama sebagai penyangganya. Kapal ini sudah digunakan sejak zaman kerajaan dan selalu menjadi simbol dari kekuatan kerajaan-kerajaan yang bercorak maritim di Nusantara. Pinisi dinobatkan sebagai warisan karya agung manusia lisan tak benda pada tanggal 7 Desember 2017 oleh pihak UNESCO. Yang ketujuh, Taman Nasional Bunaken. Taman Nasional Bunaken adalah taman laut yang terletak di sebelah utara Pulau Sulawesi, alias di Sulawesi Utara. Taman laut ini terkenal dengan terumbu karangnya yang memang sangat luar biasa. Bisa dibilang, taman ini adalah destinasi wisata alam laut terbaik yang ada di Indonesia. Selain terumbu karangnya, tentu berbagai spesies ikan dan hewan-hewan laut yang langka juga menghuni wilayah ini. Beberapa dari spesies tersebut termasuk hewan yang dilindungi, sehingga tak heran kalau Taman Laut Bunaken juga berperan sebagai cagar alam bagi hewan-hewan langka tersebut. Taman Laut Bunaken sendiri ini juga telah diakui oleh UNESCO dan menjadi salah satu warisan dunia, utamanya sebagai salah satu cagar biosfer di Indonesia. Penetapan ini terjadi pada tahun 2020 yang lalu. Yang kedelapan, Benteng Kesultanan Buton. Di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, terdapat sebuah benteng raksasa yang dulunya milik Kesultanan Buton. Benteng ini telah mendapat penghargaan sebagai benteng terluas di dunia dari Museum Rekor Muri Indonesia dan juga dari Guinness World Record pada tahun 2006 silam. Benteng ini memiliki luas mencapai 23,375 hektar dan tentu saja menjadi ikon dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Benteng ini diperkirakan telah dibangun sejak abad ke-16 oleh Kesultanan Buton. Benteng ini menjadi saksi dari peperangan antara Kerajaan Buton menghadapi VOC beberapa abad yang lalu. Benteng ini juga sudah diajukan untuk dianggap sebagai salah satu warisan dunia kepada UNESCO. Tinggal menunggu waktu saja sampai hal itu terrealisasi. By the way, saya juga sudah pernah membuat video soal benteng ini. Kalau kalian penasaran, bisa cek saja video tersebut di channel ini. Yang kesembilan, Perahu Sandek. Perahu Sandek berasal dari wilayah Sulawesi Barat, utamanya di kalangan para warga dari suku Mandar. Sama halnya dengan perahu pinisi dari Bulukumba, perahu Sandek juga menjadi salah satu perahu bersejarah yang mewarnai penaklukan lautan oleh orang-orang Sulawesi di masa lampau. Perahu Sandek tercatat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2011 yang lalu. Meskipun perahu ini tidak sepopuler perahu pinisi, namun perahu Sandek juga punya keunikannya tersendiri dan tak kalah bagusnya dengan perahu pinisi ini. Perahu Sandek dianggap sebagai perahu pertama yang menemukan sistem cadik yang berguna sebagai penyeimbang antara sisi kanan dan sisi kiri kapal. Sistem cadik ini juga membantu kapal mengatasi ganasnya ombak dan berguna juga untuk para nelayan yang hendak memancing ikan. Perahu Sandek ini telah ada sejak 1000 tahun sebelum Masehi, jadi memang sudah sangat layak untuk menjadi warisan budaya. Meski belum diakui oleh UNESCO, namun bukan berarti kemungkinannya tidak ada. Di masa depan, semoga perahu Sandek juga bisa diakui oleh UNESCO, sama halnya dengan perahu pinisi.
Yang ke-10, Bori Kalimbuang. Bori Kalimbuang adalah sebuah situs warisan budaya dunia yang berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan. Di tempat ini, kita bisa menjumpai hamparan bebatuan zaman megalitikum yang ditancapkan di sebuah lahan. Batu-batu besar ini berdiri tegak pada tanah rumput, yang menjadikannya terlihat mirip dengan Stonehenge yang ada di Inggris. Situs ini sejatinya juga telah diakui oleh UNESCO. Dan teman-teman, itulah tadi 10 hasil kebudayaan Sulawesi yang diakui oleh dunia. Apakah selain 10 ini masih ada lagi? Jelas, masih ada. Tapi untuk kali ini, cukup 10 itu saja dulu yang kita bahas. Kapan-kapan kita bahas lagi warisan-warisan budaya lainnya, kalau semisalnya video ini banyak yang nonton. Sebagai penutup, jangan lupa untuk like dan share ini video, subscribe ke channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau ada video-video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.